Hanya dua bahan ini, tanaman cabai yang kita tanam akan menjadi sangat subur dan nanti bisa berbuah lebat. Nah, kita pakai satu. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya sangat subur sekali, luar biasa sekali. Khususnya pada hari ini kita akan melakukan pengocoran lagi kawan-kawan, di mana pengocoran hari ini bertujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini bunga buahnya akan semakin lebat. Dan memang beberapa hari kemarin di tempat kita sudah mulai ada hujan kawan-kawan, sehingga pertumbuhan tanaman cabai tumbuh secara maksimal. Nah, oleh karena sudah ada hujan, makanya saat inilah saat yang tepat untuk melebatkan buah cabai agar nanti hasilnya sesuai apa yang kita harapkan kawan-kawan. Oleh karena itu simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Seperti ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai yang kita tanam, jadi sangat lumayan subur, luar biasa sekali. Dan buahnya sudah mulai lebat seperti ini dan besar-besar. Ini tanaman cabai keriting dengan varietas Igotapi. Jadi pertumbuhannya cukup lumayan bagus. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena di tempat kita ini sudah mulai ada hujan. Jadi pertumbuhannya boleh dikatakan sudah mulai maksimal kawan-kawan. Jadi pertumbuhannya merata seperti ini. Dan ini tanaman cabai yang kita tanam ini sudah sering kita sampaikan. Kita menanam ini di lahan bekas kawan-kawan. Dulunya bekas tanaman kubis. Kemudian cabai rawit kaliber, dan sekarang yang ketiga kali adalah cabai keriting Igotapi. Jadi walaupun kita menanam di lahan bekas, pertumbuhan tanamannya lumayan bagus seperti ini. Dan untuk masalah keriting dan virus Gemini, untuk saat ini memang belum ada kawan-kawan. Dan semoga kedepannya sampai panen tidak ada namanya kena virus Gemini atau kuning daun. Nah seperti ini, bunganya sangat lebat sekali. Di sini tunas-tunasnya cukup lumayan banyak, kita tidak melakukan pemotongan tunas. Kita biarkan, kita pelihara tunas yang produktif. Ini bisa dilihat di sini buahnya kawan-kawan, luar biasa sekali. Dan daunnya juga sangat hijau sekali seperti ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, pada hari ini kita akan melakukan pengocoran kawan-kawan. Kita berada di kebun hari ini pagi-pagi sekali kawan-kawan, cuacanya cukup cerah luar biasa. Ini langitnya sangat hijau terang sekali. Nah seperti ini kondisinya. Di sini rumputnya memang sudah sangat tinggi luar biasa karena efek daripada ada hujan kawan-kawan. Jadi kalau di tempat kita itu ada hujan turun, jadi rumputnya cepat sekali tinggi karena kita menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Artinya kita menanam cabai ini secara terus-menerus di lahan yang sama dengan menggunakan pupuk kandang kawan-kawan. Jadi tanahnya tetap subur, tetapi dicampur dengan bahan-bahan organik lainnya sehingga tidak mempengaruhi kondisi fisik dan biologi tanah. Jadi tanahnya tetap subur seperti ini. Makanya rumputnya sangat hijau seperti ini dia kawan-kawan. Dan khususnya rumput ini tidak akan kita spray dengan herbisida kawan-kawan. Kita mempunyai alasan tersendiri. Karena kondisi tanaman cabai yang kita tanam sudah berbuah seperti ini. Bisa dilihat buahnya sudah lumayan banyak ini kawan-kawan. Mungkin agak gelap dia seperti ini. Jadi kalau kita spray dengan herbisida bisa berpengaruh buruk terhadap kondisi tanaman kawan-kawan. Karena akar daripada tanaman cabai ini sudah nyampe ke bawah sini kawan-kawan. Nah, bisa dilihat nih. Ini akarnya, mungkin agak gelap nih kawan-kawan.
Ini akarnya sudah sampai di sini. Ditakutkan nanti dengan penyemprotan herbisida tanaman cabai ini biasa mengalami yang namanya keriting daun, nanti daunnya berwarna kuning dan kena virus kuning. Itu biasanya yang terjadi kawan-kawan kalau kita paksakan menyepray dengan herbisida. Nah, cara mengatasi rumput ini lebih baik kita lakukan secara manual atau kita biarkan begitu saja. Itu tidak masalah sebenarnya rumput disolokan seperti ini. Nah, ini bisa dilihat kawan-kawan. Tanaman cabainya luar biasa sekali, daunnya sangat hijau sekali seperti ini. Nah, sebelum melakukan pengocoran untuk sekarang ini, perlu saya jelaskan sedikit kawan-kawan. Kita sering melakukan namanya penyemprotan dengan menggunakan asam humat dan juga kita mix dengan Mordenpool, atau kita kalau tidak ada Mordenpool bisa dipakai Ultradap, sehingga daun tanaman cabai bisa hijau seperti ini kawan-kawan. Jadi tetap mulus, tetap sehat dia. Dan efek daripada perubahan cuaca biasanya menyebabkan tanaman daun cabai itu berwarna kuning. Tetapi karena kita selalu menyepray dengan asam amino, sehingga tanaman tidak mengalami stres akibat perubahan cuaca dari panas ke hujan, kawan-kawan. Pengocoran hari ini kita menggunakan hanya satu bahan, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kita memakai yang namanya humid acid plus kalium. Nah, jadi mengapa kita memakai humid acid plus kalium? Karena humid acid ini atau asam umat ini sangat bagus sekali untuk penetral pH tanah. Jadi kalau pH tanahnya netral atau standar, maka pertumbuhan tanaman cabai tetap maksimal. Jadi kondisi bedengan itu, kondisi tanahnya tidak asam, menyebabkan tanaman cabai aman dari serangan jamur, kawan-kawan. Dan yang terpenting, tanahnya selalu subur. Itu manfaat daripada kita selalu melakukan pengocoran asam humat. Sedangkan kalium ini sangat bagus sekali digunakan di fase pembuahan seperti ini. Jadi agar buahnya maksimal, tidak mengalami kerontokan juga, kawan-kawan. Jadi sangat bagus sekali. Tetapi di fase vegetatif atau di fase pertumbuhan kita biasa memakai yang namanya pupuk kalsium asam humat. Kita memakai Kalha seperti ini. Dan sekarang kita melakukan perollingan, kawan-kawan. Jadi kita rolling dengan merek dagangnya Impresol seperti ini. Jadi dosis yang kita pakai untuk pengocoran humid acid plus kalium ini sekarang adalah 3 sendok makan, kawan. Sama dengan pupuk kalsium asam humat seperti ini. Kita selalu memakai 3 sendok makan juga. Tetapi kita campur dengan bahan organik buatan kita sendiri juga, kawan-kawan. Kita tidak menggunakan air biasa, dengan tujuan agar tanaman yang kita tanam ini tetap pertumbuhannya maksimal dan sangat subur, tetapi bebas dari serangan jamur, kawan-kawan. Nah, kita lihat dulu tempat pembuatan atau tempat penampungan pupuk organik yang kita bikin, kawan-kawan. Nah, ini tempat pupuk organik cair yang kita buat, kawan-kawan. Kita sudah fermentasi. Nah, kita buka dulu. Ini tempatnya toran air, kurang lebih penampungannya 300 liter. Jadi kita isi penuh seperti ini dan dicampur dengan kotoran ayam. Jadi kotoran ayamnya kita pakai karung, ini kurang lebih 10 kilo. Ini kotoran ayam tanpa sekam, kawan-kawan. Tujuan kita memakai karung seperti ini agar tidak ada ampas airnya nanti. Jadi mudah diaplikasikan. Nah, selain air dan kotoran ayam, kita campur dengan E4. E4-nya yaitu kita memakai setengah liter dan ditambah molase. Jadi molasenya juga setengah liter. Nah, sistem fermentasi yang kita lakukan secara tertutup kurang lebih 15 hari, kawan-kawan. Jadi dengan kondisi pupuk yang super seperti ini, tanaman cabai akan semakin subur, kawan-kawan. Nah, ini kita sudah siapkan airnya, kawan-kawan, untuk pengocoran hari ini. Ini tempatnya kurang lebih 20 liter. Ini ada buihnya sedikit-sedikit. Ini menandakan sistem fermentasinya sudah berjalan bagus. Dan sekarang kita mencampur dengan yang menggunakan yaitu humid acid plus kalium. Nah, dengan hanya 2 bahan ini, tanaman cabai yang kita tanam akan menjadi sangat subur dan nanti bisa berbuah lebat. Nah, kita pakai 1, 2, 3. Nah, kita pakai 3 sendok makan saja. Nah, setelah ini baru kita aduk dulu, kawan-kawan, biar dia larut semua di dalam air. Nah, jika semua sudah larut di dalam air, yaitu humid acid plus
kaliumnya sudah larut seperti ini. Ini warnanya tambah hitam dia kawan-kawan, seperti kopi. Ini vitamin yang luar biasa sekali untuk melebatkan buah tanaman cabai. Nah, ini kita menggunakan alat kocor yang sangat sederhana, jadi semua orang bisa melakukannya. Ini kita pakai botol atonik, kita potong. Ini takarannya kurang lebih 100 ml ini kawan-kawan. Jadi kita ngocor per lubang pakai ukuran seperti ini. Sangat simpel sekali. Nah, seperti ini. Kalau dulu di fase vegetatif atau fase pertumbuhan dan di mana cuaca sangat panas, kita langsung mengocor di lubang tanam seperti ini. Tetapi sekarang ada perbedaan kawan-kawan untuk pengocoran hari ini. Kita tidak akan mengocor di lubang tanam, tetapi kita mengocor di lubang ini kawan-kawan. Nah, ini takarannya bisa dilihat. Kita kocor di sini. Nah, karena akarnya sudah panjang ini. Kalau tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, akarnya sudah panjang. Jadi tujuan kita mengocor di lubang sini agar tidak terjadi namanya serangan layu fusarium, karena kita menggunakan yang namanya pupuk organik cair yang kita buat sendiri dari kotoran ayam itu. Seperti itu, sangat simpel sekali. Kita kocor per lubang seperti ini kawan-kawan. Nah, ini sudah cukup 100 ml. Jadi dengan pengocoran seperti ini, tanaman cabai yang kita tanam, buahnya akan semakin lebat, tanaman akan semakin subur. Jadi menggunakan bahan organik seperti ini sangat bagus sekali untuk menyuburkan tanaman, bagus untuk memperbaiki kondisi lahan yang sering sekali kita memakai pupuk-pupuk kimia kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi sangat simpel sekali. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran cabai keriting dengan tujuan agar buahnya semakin lebat, tidak mengalami kerontokan, dan tanaman agar tumbuh tetap subur sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.